Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa pagi hari ini Bapak Presiden telah memimpin rapat kabinet terbatas untuk membahas tentang rencana kepulangan warga negara Indonesia dari luar negeri yang akan datang ke Indonesia, yang antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan negara di mana dia tinggal selama ini berkaitan dengan merebaknya COVID-19 di negara yang bersangkutan. Tadi kami sudah berkoordinasi, jadi sebelum rapat kabinet terbatas, kami dengan Bu Menlu dan menteri-menteri yang lain, termasuk Pak Menkumham, telah melakukan rapat tingkat menteri untuk mengevaluasi kepulangan mereka yang selama ini juga sudah kita lakukan. Sebagaimana kita ketahui, kita sudah mengevakuasi warga negara Indonesia dari Wuhan, kemudian diikuti dengan 2 anak buah kapal pesiar, yaitu Worldstream dan Diamond Princess. Dan kemudian setelah kita evaluasi dan kita nilai kekurangan dan kelebihannya sebelumnya, itu akan kita jadikan bahan untuk landasan melakukan program evakuasi atau program pemulangan WNI untuk berikutnya. Secara kronologis, rencana skenario dari pemulangan nanti adalah para WNI ini akan diperiksa terlebih dahulu dari asalnya. Sebelumnya begini, siapa saja mereka ini? Nanti Bu Menlu akan bisa lebih memberi penjelasan lebih detail. Bisa dikategorikan ada 4. Pertama yaitu WNI yang bekerja di daratan dengan segala latar belakang jenis pekerjaannya, terutama adalah dari negeri jiran yaitu Malaysia. Yang kedua adalah anak buah kapal, khususnya kapal pesiar, yang nanti Bu Menlu akan bisa menjelaskan lebih detail. Kira-kira sekarang ada 11 ribuan anak buah kapal yang ada tersebar di seluruh dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah kelompok jamaah tabligh Indonesia yang sekarang terutama berada di negara India. Kemudian yang terakhir adalah warga negara Indonesia umum yang tidak termasuk di dalam kategori tersebut, termasuk juga warga kebijakan pemerintah yang nanti Bu Menlu juga akan menjelaskan tentang warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Rekan-rekan sekalian, secara kronologis nanti, jadi mereka yang akan kembali ke Indonesia harus melalui pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan identitas lengkap, termasuk tujuan terakhir nanti ketika dia sampai di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah status kesehatan yang bersangkutan. Sebelum berangkat, tentu saja mereka harus mendapatkan namanya health certificate dari yang berwenang dari asal, dan juga akan dibantu oleh kedutaan besar Republik Indonesia di tempat di mana negara itu berasal. Kemudian kepulangannya juga akan diatur sedemikian rupa sehingga terjadwal dengan baik, tidak gerudukan, tetapi secara bertahap dan betul-betul bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian nanti sesampai di Indonesia, itu ada 2, yaitu mereka yang pulang melalui bandar udara, ada juga yang akan pulang melalui pelabuhan. Untuk pelabuhan, khususnya dari warga negara Indonesia yang dari Malaysia, nanti penanganannya di samping diserahkan kepada KKP untuk masalah kesehatan dari Kementerian Kesehatan, juga melibatkan TNI dan Polri. Mereka akan mendapatkan pemeriksaan ulang terhadap kesehatannya dan akan dicek ulang identitas dan kemana tujuannya, kemudian akan dipilah-pilah. Pertama, pemilihannya adalah pemilihan kondisi atau status kesehatan. Mereka akan dicek kesehatannya oleh KKP yang juga didamping oleh dokter-dokter di KKP itu, akan ditetapkan 2 status, yaitu status sehat atau tidak bergejala COVID-19
dan status bergejala COVID-19. Jadi walaupun dari tempat asalnya sudah mendapatkan health certificate, nanti kalau memang ada yang bergejala ada COVID-19-nya akan dipisahkan dan kemudian akan melakukan isolasi. Dan isolasinya akan dipusatkan di tempat, ada 3 tempat yang sekarang sudah kita siapkan, atau 4. Pertama yaitu di pusat-pusat karantina yang sekarang ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Dan itu selama ini sudah digunakan terutama untuk mengkarantina para deportan, yaitu mereka yang sudah bermasalah dengan imigrasi dari negara asal. Kemudian yang kedua adalah di Pulau Galang. Dan yang ketiga adalah di Kepulauan Natuna, dan yang keempat adalah di Pulau Sebaru. Itu adalah untuk mereka yang bergejala COVID. Sedangkan yang sehat nanti akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Yang tahap yang kedua adalah pemilahan asal. Setelah mereka nanti yang sehat ini akan dipilah sesuai dengan asalnya dan akan diangkut sesuai dengan kebutuhannya, bisa angkut darat, bisa angkutan laut, sedangkan yang angkutan laut nanti akan menggunakan KRI dan akan berlabuh di tempat-tempat daerah mereka tempat mereka tujuan mereka, mulai dari Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, termasuk Sumatera dan Jawa Tengah, itu semua nanti akan diangkut oleh kapal KRI. Sesampai di daerah masing-masing nanti akan ditangani oleh pemerintah daerahnya. Mulai dari tempat dari pelabuhan sampai kemudian diantar ke tujuan akhir, itu akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah masing-masing. Sesampai di tempat tujuan, mereka harus menjalani karantina 14 hari, dan setiap desa oleh Kementerian Desa, oleh Kemendes sekarang sudah disiapkan karantina untuk kalau nanti seandainya ada WNI yang datang dari luar negeri ini. Kemudian yang kedua yaitu yang majelis tabligh nanti sama anak buah kapal. Jadi anak buah kapal ini sekarang skemanya tidak seperti yang semula, yaitu dari pelabuhan, tapi mereka dengan pesawat udara. Dan nanti Bu Menteri Luar Negeri bisa lebih menjelaskan. Sebagian besar adalah mendarat di Bandara Ngurah Rai. Karena itu sudah ada kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Ngurah Rai. Mereka juga sudah disiapkan prosedur protokol pengawasan kesehatan kepada yang bersangkutan seperti yang tadi sudah saya singgung tadi. Yang terakhir untuk majelis tabligh itu juga sama, nanti semuanya akan kita statuskan sebagai ODP yang kalau pulang, sedangkan yang bergejala juga akan kita tetapkan sebagai PDP dan juga akan kita tempatkan karantina, tetapi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, antara anak buah kapal, WNI yang datang dari Malaysia dan jamaah majelis tabligh ini akan kita tempatkan di tempat yang berbeda. Mengenai kepulangan mereka, jadi kepulangan mereka itu sifatnya sukarela. Jadi kita tidak ada punya program untuk memulangkan mereka. Bahkan kita harapkan mereka nggak usah pulang. Jadi kalau memang tidak perlu pulang, kalau di sana masih nyaman dan tidak ada mudorot, sebaiknya bertahan di sana. Bahkan misalnya untuk agar bisa memberikan kenyamanan mereka di tempat asal, terutama di Malaysia, tadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan, menyetujui kita akan mengirim bantuan sosial ke WNI yang ada di Malaysia, terutama mereka yang berstatus pekerja harian, buruh harian, yang terdampak kebijakan pemerintah Malaysia yang disebut Bu Menlu tadi, yaitu MCO, Movement Control Order. Jadi ini sedang kita diskusikan, tadi sudah disepakati, intinya Bapak Presiden menyetujui akan kita kirim bantuan, apakah nanti dalam bentuk yang sudah disepakati sementara antara kami Bu Menlu adalah akan kita kirim dengan
Panglima TNI akan kita kirim sembako dan dukungan-dukungan kebutuhan hidup bahan pokok yang lain. Nanti untuk pengirimannya akan menggunakan fasilitas transport dari TNI, dan TNI akan menjalin kerjasama dengan pemerintah tentara Diraja Malaysia untuk angkutan daratnya ketika bantuan itu sudah sampai di Malaysia. Jadi intinya untuk kepulangan ini adalah sifatnya sukarela, dan kita justru berusaha untuk menahan mereka untuk tidak pulang, gitu ya. Karena apa? Sesuai dengan perintah sesuai pesan dari Bapak Presiden, tugas kita adalah menjaga keselamatan warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam negeri sendiri maupun yang ada di luar negeri. Kalau yang di luar negeri itu sudah aman, sebaiknya ya di sana saja dulu, tidak usah pulang. Karena Indonesia sendiri kita juga sedang berusaha untuk menjaga keselamatan dari warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri atau di Indonesia. Kemudian yang berkaitan dengan migran yang lain, sementara ini belum ada tanda-tanda mereka akan melakukan gerakan pulang seperti yang terjadi dari warga negara Malaysia, termasuk yang bahkan mungkin anak buah kapal pun juga tidak semuanya akan pulang. Sebagian besar mungkin juga masih akan tetap bertahan di kapal masing-masing, terutama kapal-kapal yang selama ini memang belum tidak menghadapi masalah.